好，同学们，大家晚上好。你们的作业做好了吗？你们的作业就是写字。因为你参加这一堂课，你们要写字。在这一堂课，我们要认字。除了我们会说话，还要认这个字，这个是什么字，念什么的，还有什么意思。那你要认每一个这个汉字，你就要写这个字。sorry， 老师忘记了，中文saya听不懂ya. Adik di kelas ini adalah pelajaran bahasa Mandarin yang harus mengenal, ya, mengenal tulisannya dan juga bisa membaca dan tahu artinya. Gimana caranya? Lo kemarin juga udah sering mengatakan bahwa caranya adalah yaitu menulis, ditulis semua kata-kata yang dipelajari kita supaya kita mengenal tulisan ini, bisa membacanya dan tahu artinya. Nah, ini adalah pelajaran bahasa Mandarin untuk di kelas ini. Ya. Makanya kalau ingin ikutin kelas ini, sebisa mungkin yuk dipelajarin cara menulisnya untuk mengenal huruf-huruf bahasa Mandarin di sini ini. Kemarin juga lo sudah ngasihkan PR-nya untuk menulis, ya kan? Sudah di print semua di PDF, ya. Di print semua di PDF, ditulis. Yang ada buku boleh ditulis langsung di bukunya ini, di kertasnya ini. Setelah ditulis kertasnya ini, sudah lihat di pelikut, ini goresannya gimana. Jadi, sudah nulis di sini, harus tiap kotak ini tulis goresannya. Goresan pertama apa, kedua apa, ketiga, sampai selesai. Udah selesai menulisnya, jangan lupa dibaca. Otomatis kalau dibaca, keluar suaranya. Jadi kamu tahu pi-nya itu apa, dan keluar nadanya juga, sama diartikan. Nah, untuk pertama kali mengenal tulisan baru-baru begini nih, itu shengci, masih belum mengenal kan, masih huruf kosakata baru. Jadi kamu tulis dulu di sini, atasnya adalah ping-nya dulu. Kalau ping itu otomatis sama shengtiao kan, itu sama ping sama shengtiao langsung artinya bahasa Indonesianya. Gitu. Ya. Setelah itu baru tulis goresannya. Tiap goresan kalau kita menggoreskan tangan kita, harus kita baca goresan itu apa. Gunanya apa sih, Lause? Ada yang banyak gitu. Gunanya apa? Supaya kamu terbiasa mengucapkannya dalam bahasa Mandarin. Ya. Kemungkinan kamu jarang sekali menggunakan bahasa Mandarin, jadi waktu menulis itu dibaca, biarpun hanya itu goresan aja. Jadi bacanya apa diucapkan. Selalu diucapkan. Sampai selesai tulisannya, kalau sudah selesai tulisannya, jangan sampai lupa nggak dibaca. Bacaannya itu apa. Suaranya apa, dan artinya apa. Itu yang terpenting dalam belajar bahasa Mandarin untuk dapat mengenal huruf apa yang saya tulis itu dan apa artinya. Kalau udah mengenal satu hurufnya semuanya, baru kita rangkai untuk membuat kalimat. Ya. Dan sekarang waktu kemarin mengajarkan membuat kalimat-kalimat pendek ini, kita jadi belajar lagi huruf-huruf yang harus kita pakai. Dan huruf-huruf yang kita pakai ini adalah huruf-huruf yang berhubungan dengan kita semua atau yang berada di sekitar kita. Supaya kita belajarnya gampang. Jadi setiap kita melihat benda-benda itu, kita bisa mengucapkannya. Apa nama benda ini? Seperti kemarin saya ajarkan, wo, ni, ha. Nah, wo artinya saya kan, ni kamu, ha ada 3 seperti bahasa Inggris isi. Oke, ini jelas banget ya. Lalu sini mereview sebentar. Lalu stay fusi ya, orang yang menpuang ji. Lantas lalu cari men ini artinya para atau jamak. Ya, jadi women, nimen, hamen. Women kami, nimen kalian, hamen mereka. Ini dihafalkan semuanya. Jadi kalau kamu ngomong kami, jadi kamu langsung bisa ngomong woman. Kalian bisa ngomong nimen. Hamen mereka, yang gak jauh kan hamen mereka. Jadi bisa langsung mengucapkannya karena kamu udah hafal. Dan kalau mau digunakan gimana? Ya, kalau
lagi mau belajar, nggak ada temannya yang ngomong sendiri, wo, ni, ta, gitu. Ucapkan sendiri, dengarkan sendiri, tahu juga kalau wo ini adalah saya, ni kamu, ta dia. Sama juga woman berarti beberapa orang tangannya bisa begini, berarti berkumpul 2 orang atau 3 orang woman. Nimen dekat kita ngomong nimen. Tamen agak jauh kamu menunjuk ini. Ya. Itu cara belajarnya. Oke, setelah itu kita juga harus belajar udah kan orang sekitar kita semuanya. Nah, saya ajarin kata benda. Kata benda yang kita pelajarin adalah kemarin shu pertama, buku. Karena kita belajar menulis kan membutuhkan buku. Membutuhkan buku. Buku apa bahasa Mandarinnya? Shu. Dan setiap kata benda harus ada KBB-nya atau disebut liangshi. Nah, liangshi itu adalah KBB. Kata bantu bilangan, bahasa singkat atau kata satuan benda juga boleh. Ya. Jadi setiap benda itu mempunyai kata satuannya. Buku kata satuannya apa? Pen. Maka kalau tulis sini, pen ada KBB untuk buku. Jadi semua bentuk buku itu kita KBB-nya pen. Nah, bukan semua, ada kecuali. Kecuali apa? Banzi. Banzi buku catatan. Kita KBB-nya nggak boleh menggunakan pen, menggunakan ke. Nah, shi ke banzi. Nggak boleh shi pen banzi. Nggak boleh di sini. Ya, jadi untuk pertama kali belajar lo sudah omongkan yang nggak boleh apa, yang boleh apa, supaya kamu nggak sampai terlanjur salah mengucapkannya. Untuk pertama kali belajar, makanya diingat. Tapi kalau mungkin ada yang udah lupa, yang ngomong ben saja, ya nggak apa-apa sih orang ngerti. Tapi orang itu bisa tahu, oh ini belajarnya kurang ini ya, kurang bagus atau nggak hafal gitu. Kok menggunakan ben gitu. Oke. Hao, lalu tambah lagi. Hanya shu aja sama iben shu. Lalu tambah lagi zhongwen shu. Karena kamu udah belajar tulisan zhong sama wen kan kemarin, sanhua yang 3 goresan itu. Kalau zhong ini sihua ya, wen sihua ya, 4 goresan. Zhongwen, Zhongwen artinya bahasa Mandarin. Kan kemarin lalu juga ngajarin kan dikumpul-kumpulkan semua artinya bisa ada artinya. 2 kata yang kamu pelajari, Zhong artinya tengah, Wen artinya bahasa, kalau jadi satu berarti Zhongwen. Ya. Nah, ini banyak yang ngomong, Zhong kan tengah, Wen itu bahasa tengah loh, bukan ya. Zhong ini artinya dari kata Zhongguo, Zhongguo adalah Tiongkok. Jadi kita ambil Zhongnya sama Wen-nya, ya di Zhongwen. Nggak bisa kita ngomong Zhongguo Wen, nggak bisa. Ya, juga nggak bisa ngomong Guo Wen, juga nggak bisa. Ya. Jadi kita ngomong Zhongwen. Jadi kata Zhongguo kita ambil Zhongnya aja. Nanti bahasa Mandarin sering ada gitu ya. 2 suku kata kita ambil salah satunya, udah termasuk artinya ke semua daripada 2 suku kata itu. Itu nanti banyak banget yang begitu. Dan bahasa Mandarin itu paling banyak adalah 2 suku kata. Bukan maksudnya paling sering kita jumpai adalah 2 suku kata. Ya. Jadi kita mengucapkannya pun kalau satu suku kata kadang-kadang orang bingung artinya apa, makanya menggunakan 2 suku kata. Nah, seperti diantara ya ini benzi, ya benzi. Zi-nya ini adalah partikel. Sebenarnya ben aja itu sudah ada artinya buku, ya kan? Tapi di sini tambah zi, benzi. Karena kalau ngomong ben aja orang nggak ngerti. Ben apa? Ngomong benzi orang udah langsung ngerti. Makanya harus 2 suku kata. Nah, ya, zi kamu kemarin juga ada nulis semuanya. Saya menjelaskan juga zi. Zi yang ke isi, ya ada 2 arti kemarin harus terangkan. Zi nada ketiga adalah anak. Kalau zi nada ringan adalah partikel. Ya sekarang ini kita jumpai langsung partikel di sini, benzi. Jadi kita bacanya benzi. Zi-nya nada ringan sekali. Ya, benzi di sini artinya buku catatan. Oke. Nah, Zhongwen, ya, Zhongwen sekarang ada bahasa Mandarin. Nah, sekarang ditambahkan, hanya shu aja, ditambah Zhongwen shu, berarti buku bahasa Mandarin. Oke, jelas? Nah, itu lo ngajarin lagi tambah pao.
Pao artinya bungkusan atau paket. Pao ya tiseng. Nah, Shu dan pao dari tas sekolah. Karena kita belajarnya sekarang adalah mengenai sekolah. Sekolah kan butuh tas, butuh buku. Nah, maka saya ajarkan juga tas sekolah. Nah, tas sekolah di sini juga apa KBB-nya? KBB-nya adalah tadi yang semua ike. Nah, ike. Ike shupao. Nah, kemarin Lalu juga sudah menerangkan tulisan i al de i itu ya kan ada pertama ti seng, tapi kalau dia diikuti oleh ti seng dia langsung berubah menjadi ti al seng. Nah, kalau dia diikuti oleh ti i seng, ti al seng, ti sang seng, nah, dia berubah menjadi ti al seng. Berubah menjadi ti si seng. Diikuti oleh ti i seng, ti al seng, ti sang seng, hayu qing seng, nada ringan. Dia berubah menjadi nada keempat, ti si seng. Nah, kebetulan ini juga iban. Tadi kita bacanya iban, iban, iban shu. 好，明白了呀。老师这个再复习一下。好，下一个老师，老师要叫这个老师ya, mengajar kamu kata-kata 老师ya. Kenapa kok diajarkan 老师 dulu? Karena ada kok nggak siswanya dulu, siswa kan lebih banyak daripada gurunya, ya kan? Gurunya cuma satu aja. Nulis ngomong pelajaran belajar gurunya dulu. Karena baca guru ini, 老师 itu banyak siswa yang suaranya nggak bisa pas. Makanya kita belajar pertama kali sekarang langsung mengajarkan kata-kata 老师 dulu. Saya semua ngikutin mengucapkan dengan kata-kata 老师, 老师, 老师. Diperhatikan banget cara mengucapkan 老师, jangan sampai salah. Karena sering langsung menjumpai yang belajar awal bahasa Mandarin mengucapkan 老师 itu kesulitan. Ya. Padahal shi kemarin sudah belajar di tulisan angka 10 shi, ya kan 10. Jadi kalau ini ada pertama shi, 老师, karena apa pada nggak bisa bagus bacanya karena digabung oleh kata-kata lao. Ya, itu. Ini bacanya juga nggak bisa membaca lao, banyak nggak bisa baca lao juga. Dibaca lao atau baca apa macam-macam ya, pokoknya nggak bisa baca lao. Kebetulan lao ini ada ketiga, ya kan diikuti ada pertama, jadi kita bacanya separuh. Lao shi, masih ingat? Ya, nada tiga ini kalau diikuti nada pertama, kedua, dan keempat atau nada ringan, dia kita bacanya hanya separuh aja. Jadi kita bukan bacanya lao shi, nah, tapi baca lao shi, lao shi, itu aja. Hah? Oke, nah sekarang lalu tambah lagi depannya. Zhongwen lao shi, Zhongwennya udah tahu, berarti Mandarin kan bahasa Mandarin. Kalau Zhongwen, tapi kalau Zhongwen lao shi guru bahasa Mandarin atau guru Mandarin juga boleh, ya. Udah di sini udah tahu semuanya. Nah, sekarang kita untuk membuat kalimat, makanya butuhkan kata-kata yang kata-kata baru. Nah, kata baru sekarang harus tambah lagi yo. Yo artinya ada atau mempunyai. Kalau di bawahnya di sini de di sini pakai nada ringan, artinya milik atau kepunyaan. Ya, dilihat di sini artinya punya, di sini juga artinya punya, tapi beda banget ini kan mempunyai. Kalau ini kepunyaan, ini kepunyaan atau milik. Kalau mempunyai berarti ada, nah, kan? Ini adalah persamaan katanya. Ini sering siswa juga bingung. Maka di sini dekatkan juga keduanya ini. Yo artinya ada atau mempunyai. Nah, kalau saya mempunyai berarti woyo. Woyo. Sekarang belajar dulu kata-kata bacanya yo, yo, yo. Tambah lagi depannya woyo. Wo adalah nada ketiga. Yo juga nada ketiga. Makanya ini kita bacanya bukan langsung berubah menjadi nada 2 dan 3. Seperti kemarin lo ngajarin kan, kalau satu suku kata emang kalau ada nada 3-3,
nada tiga pertama berubah menjadi nada kedua, kita cara membacanya. Cara membacanya aja. Tanda nadanya nggak perlu diganti. Kecuali kalau I tadi itu, yang tadi iban, itu harus langsung diganti tanda nadanya. I kan nada pertama, tadi nggak bisa pakai I nada pertama, harus langsung diganti. Karena penada tiga, maka diubah menjadi nada kedua. Nah, kalau yang nada tiga-tiga tidak dirubah, tetap pasang nadanya, cuma kita cara membacanya aja yang berubah. Seperti kemarin lo ngajarin satu suku kata, apa yang pertama kali lo ajarin kemarin ada cuotien, cuo itu ada nada ketiga, tien juga ada nada ketiga. Tapi cuotien adalah titik memiringkan ke sebelah kiri, makanya kita bacanya adalah cuotien, cuonya menjadi nada kedua, tapi bukan cuotien, tapi cuotien. Ya, itu langsung karena dia satu kata. Nah, tapi kalau ini bukan satu kata, wo sendiri, you sendiri. Makanya kita bacanya adalah wo you. Wo-nya dibaca, tapi kita bacanya adalah separuh juga. Jadi bukan baca wo you, tidak. Ya, di wo you. Baca separuh, karena akan ada dua. Ya, wo you. Wo you saya mempunyai. Mempunyai apa, barang apa, maka kita belajar benda-benda yang di sekitar kita. Dan langsung ajarnya supao, woyu supao. Saya mempunyai tas sekolah. Nah, kalau saya mempunyai satu buah tas sekolah, ya kan? Nah, karena satu buah atau sebuah ini adalah merupakan liangshi atau kata bantu bilangan, maka kita harus menggunakan ike di sini. Kebetulan supao adalah liangshi-nya pakai ke. Ke kemarin juga sudah terangkan adalah KBB umum. Umum maksudnya umum apa? Umum untuk segala bentuk benda bisa kita ucapkan pada umumnya. Ya, kalau yang nggak ada biasanya kita menggunakan ke. Ke selain untuk KBB umum juga untuk KBB orang. Ya. Oke, halo. Ike supao artinya ya. Woyu ike supao. Nah, sekarang sudah panjang kalimatnya. Makanya jangan sampai kalau kalimatnya ada panjang, suaranya udah berubah. Ya. Dan di sini langsung menggunakan kata-kata yang paling gampang, yang tidak mudah berubah cara pengucapannya. Nah, woyu ike supao. Biasanya rata-rata semua membacanya bagus, tidak ada perubahan. Nanti ada perubahan di sini nih, Zhongwen Laoshi yang di bawah ya, sebentar ya. Nah, lanjutnya lo belajar dengan kata te artinya milik atau mempunyai. Kalau te, udah bisa baca semua kan, bagus baca te. Sekarang depannya tambah ni te. Ini nada ringan kan, makanya kita baca ni-nya agak penuh bacanya ya. Ni te. Ya, ni-nya kan nada ketiga. Biarpun nanti ini wo juga sama, wo de. Ya, wo-nya juga kelihatan banget nadanya. Seperti nada tiga. Ya, wo de milik. Ini habis wo langsung gunakan ni, nggak wo lagi. Ya, jadi ni. Ni de adalah milik kamu atau kepunyaan kamu. Ni de sama kepunyaan kamu apa? Ni de shu buku kamu. Nah, buku kamu. Ni de shu buku kamu. Nah, kata kalau ada te di belakang te ada kata benda atau kata-kata yang lain, kebanyakan kata benda ya, tapi juga ada kata lain. Kita terjemahkan dulu kata su-nya ini, kata bendanya ini. Kita ucapkan dulu. Tadi buku kamu. Ya, buku kamu. Bukan kamu buku atau kamu milik buku. Tidak bisa. Ya, jadi kita ngomongnya bukunya dulu. Buku kamu atau buku milik kamu. Bukan kamu milik buku. Nah, makanya harus kita ngomong buku kamu atau buku milik kamu. Nah,
Lanjutnya kita tambah lagi, tengah-tengahnya shu ini kita tambah lagi Zhongwen. Ni de Zhongwen shu. Ni de Zhongwen shu. Ni de Zhongwen shu. Nah, Zhongwen shu artinya apa? Buku bahasa Mandarin kan? Makanya kita ucapkan dulu. Buku bahasa Mandarin, milik kamu juga boleh, kamu juga boleh. Ya, lihat barang benda apa. Kalau bendanya ini akrab banget, maka kita tidak perlu menggunakan kata-kata milik tengahnya. Karena buku ini adalah punya saya, berarti kan saya kepunyaan dia, kepunyaan kamu, jadi kan sudah akrab sama dianya, itu sama orang yang mempunyai, maka tidak perlu tambahin milik, langsung buku Mandarin kamu. Oke, hao, xiaige. Nah, sudah Zhongwen Shu, sekarang yang bawah pakai Zhongwen Lao Shi. Ya, ni de Zhongwen Lao Shi. Nah, ini yang di sini cara pengucapan nanti banyak siswa yang kurang bagus. Makanya dilatih cara membacanya. Ya. Gimana cara melatih membacanya? Kalau kita nggak mendengarkan orang lain yang membaca, bisa. Ya. Dari mana? Dari shengtiao, dari nada. Kan tiap huruf ini kan ada pinyin dan shengtiao-nya. Jadi kalau mau kamu belajar, kamu pinyin udah bisa, udah pintar aja. Jangan tulis pinyin-nya. Shengtiao-nya aja, tulis di atasnya sini. Ni nada ketiga, gitu kamu tulis ni. Nada ketiga, di san sheng. Te nada kosong. Ya, nada ringan. Zhong di sheng. Ya. Wen di al sheng. Lao di san sheng. Shi di sheng. Gitu caranya juga bisa. Jadi kamu bacanya, lihat nadanya ini. Itu kalau cara belajar sendiri, belajar membaca. Itu adalah kita belajar mandiri, belajar sendiri. Menulis kalau suka diajarin kan, belajar mandiri dengan menggerakkan pensil, kita ucapkan goresannya. Setelah selesai dibaca, bacaan apa itu dan diartikan. Sama, kita belajar membaca juga sama. Dengan menggunakan shengtiao. Makanya bahasa Mandarin ini kita bisa belajar sendiri. Tidak perlu harus ada lawan kita untuk berbicaranya. Juga bisa dengan cara begitu tadi. Kita ngomong dari nada kita udah bisa bagus banget. Sesuai dengan nada-nadanya. Halo, mingpai le. Makanya cara belajar membaca selalu ikutin nadanya. Kalau kamu ikut nadanya lupa, kamu pasang dulu di sini. Nanti kalau udah biasa, jadi kamu mendengarkan sudah tahu sendirinya. Nah, ini nada keberapa harusnya, nada keberapa harusnya. Dari mana kamu tahu? Dari pertama kali kamu belajar kata-kata. Tiap suku kata kan suruh nulis, kan suruh baca. Apalagi sekarang kamu sudah menjumpai 2 suku kata. Paling enak kalau menjumpai 2 suku kata itu. Pertulisan lao shi, ini kan 2 suku kata, baru berarti guru kan. Gitu. Itu yang paling enak. Zhongguo berarti kan Tiongkok. Jadi kamu harus baca Zhongguo, 2 suku kata kan. Gitu. Jadi lain kali kalau kamu mendengarkan ada orang ngomong Zhongguo, Zhongguo, langsung kamu udah tahu itu salah. Kamu juga nggak mungkin bisa baca Zhongguo gitu. Ya, kamu pasti bacanya Zhongguo gitu kan. Sama seperti lao shi ini. Ya, tapi juga ada sebagian karena apa? Karena di bahasa Indonesia nggak ada, seperti tulisan shi di sini nggak ada. Maka harus ngomong, ayo kita belajar dulu bacaan lao shi supaya nggak salah. Karena tulisan shi di bahasa Indonesia nggak ada. Ya. 好，下一个老师再教你这个是。Nah, ini kemarin kita belajar shi, angka 10 adalah di sheng. Kemarin baca lao shi itu shi di sheng. Sekarang ketemu lagi shi di sheng. Artinya adalah atau ya. Pertama kali belajar kamu adalah, ya, bentar lagi baru ketemu. Habis menggunakan ni, sekarang menggunakan ta. Ta shi, dia adalah. Nah, ta shi, lao shi. Nah, di sini nanti pengucapan banyak yang salah. Karena di sini
ta ti seng. Ya, ta ti seng. Perhatikan, banyak siswa juga baca ta ini salah. Ya, ta, ta, ta. Padahal ta itu ti seng, kita bacanya suaranya datar dan suaranya datar dan kencang suara kita. Ya, tegas, kencang. Ta shi lao shi. Ini shi. Diucapkan ulang kali ini. Ta shi lao shi. Habis lao shi tengahnya tambah lagi Zhongwen. Ya. Ta shi Zhongwen lao shi. Ta shi Zhongwen lao shi. Dia adalah guru bahasa Mandarin. Halo? 好，下一个老师要教这个那则，还有那，有没有写那个则跟那？哦有，ya，则，kalau kemarin yang pakai i kita bacanya ada yang pakai i, kan? Nah, yang pakai jet kan? Ini jet H, maka lidah kita balik. Kalau ini tambah maka kita baca ada Ini kebetulan di susah nanti baca kita pasti Nah, 这是 ini adalah 这是书包 ini adalah tas sekolah. Tambah lagi 我的 这是我的书包 这是我的书包 Yang di atas sudah belajar kan 我的书包 Sekarang depannya tambahi 这是 Jadi kalimat agak panjang. Artinya kata penunjuk ini. Nah, kalau ini nah adalah kata penunjuk itu, penunjuk jauh. Nah, kalau di sini, nah di sana. Nah, kalau kamu mau belajar juga sama. Kamu mau nah, itu. Nah, 那是他的中文老师。那是他的中文老师。Itu adalah guru bahasa Mandarin dia. Lah sedang ngomongkan kalau ada adik kita terjemahkan dulu seperti ini. Ini adalah adalah ini. Shi adalah tetap kita terjemahkan ikutin susunannya. Di belakangnya ada kita ucapkan tas sekolahnya dulu. Baru saya. Ini adalah tas sekolah milik saya. Tapi karena saya dan tas sekolah ini sudah akrab, maka nggak perlu tambahin milik langsung. Nah, langsung tas sekolah saya. Ini juga sama. Itu adalah guru Mandarin, kan? Nah, shi, nah adalah itu. Shi adalah. Zhongwen lao shi adalah guru Mandarin, baru ta dia, milik dia. Nah, di sini saya ajarkan adalah semua untuk kita membuat suatu kalimat yang paling sederhana untuk komunikasi atau dialog. Nah, untuk komunikasi atau dialog kan kita sering mengadakan tanya jawab. Makanya sekarang langsung menggunakan kata-kata tanya. Kata tanya yang pertama kita ajarkan adalah kata tanya siapa. Shui,
Shui. Shui artinya siapa? Kata tanya untuk orang, hanya untuk orang aja. Ya, nggak bisa untuk benda. Shui de. Shui de. Shui artinya siapa? De artinya milik. Maka kita ngomongnya harus milik siapa. Milik siapa. Nah, milik siapa? Nah, kita tambah lagi. Apa ini maksudnya miliknya? Oh, buku. Shui de shu. Shui de shu. Karena ada de, maka kita sebutkan bukunya dulu. Buku siapa? Nah, ini kan nanya ke orang, shui de shu, buku siapa? Karena kita kelihatan buku, baru nanya, shui de shu. Gitu. Nah, karena ini bukunya buku bahasa Mandarin, makanya kita ngomong shui de zhongwen shu. Buku Mandarin siapa? Shui de zhongwen shu. Nah, sekarang kita gabung antara ze sama shui. Ya kan? Zhe shi ini adalah kan shui de shu bao. Ini adalah tas siapa? Kan gitu. Atau tas sekolah siapa? Ya. Ini adalah tas sekolah siapa? Kurang kata-kata ini adalah ya, atau tas sekolah. Ini adalah tas sekolah siapa? Ini adalah tas sekolah siapa? 这是谁的书包? Langsung dijawab. 这是我的书包. Ini adalah tas sekolah saya. Jadi kalau ada kata tas shui, untuk pertama kali kamu belajar, tinggal aja turun ini ke bawah. Shui siapa? Langsung jawabnya adalah wo. Kalau nggak wo, juga kan orang loh, sudah ngomong orang. Orang lainnya selain wo apa? Taman juga boleh. 老师 juga boleh. Jadi 这是老师的书包. Caranya. Ini tanya, kan harus dijawab. Ini tanya, ini jawab. Dia akan menanyakan ini. Ini adalah tas siapa? Jawabannya, ini adalah tas saya. Karena di sini ada te, maka kita ucapkan tas sekolahnya dulu, baru saya. Gampang kan, nggak ada kesulitan kan mengenai ini, kata tanya ini. Nah, selanjutnya kata tanyanya juga ini. 那是谁的老师? Tadi menggunakan barang siapa kan ini, setelah sekolah siapa, ini menanyakan guru siapa. 那是谁的老师? Itu guru siapa? 那是我们的中文老师. Dia hanya tanya guru aja, guru siapa. Tapi kita jawabannya adalah 那是我们, kita kan 我们的中文老师. Tambah lagi 中文, guru bahasa Mandarin. Padahal dia nanyanya hanya itu guru siapa? Dijawab itu guru bahasa Mandarin saya. Berarti jawaban ini lengkap. Ya, kita nggak ngomong itu adalah guru saya, boleh. Tapi ini dijawab oleh seseorang lengkap. Ya. Dan lagi ini nanyanya dia shui de zhongwen laoshi, dia nanyanya bukan ke satu orang. Ya, mungkin gerombolan orang, makanya ini dijawab 那是我们的中文老师. Guru bahasa Mandarin kita. Berarti gurunya ini bukan satu, banyak gurunya, satu gerombol. Ya. Oke. Nah, selanjutnya lo ngajarin lagi kata-kata benda. Yang ini kata tanya udah ya, nggak ada kesulitan ya. Jadi kalau kamu membuat nanti kata-kata ini, semuanya ini, kamu harus mempunyai kosakata yang banyak. Nah, 你的书包, 你的中文老师, kan ini berarti udah kosakata baru, ya.
antara Shubao sama Zhongwen Laoshi. Jadi kalau kamu mau lagi, ganti kosakata yang lain lagi yang kamu kenal di sininya. Semua boleh diganti. Ya. Ini juga boleh. Biarpun kata tanya juga boleh ya. Di kata-katanya semua bisa diganti. Gimana caranya? Jadi kita harus menguasai kosakata baru. Maka kalau saya ajarkan kosakata baru sekarang di sini adalah shizhi. Shizhi adalah penggaris. Ya, shizhi adalah penggaris. Bacanya shi di sanseng nada ketiga. Dan ini suara aspirat kan kemarin. Zhi, zhi, shi, ri. Nah, shi. T kan? Ada hanya, ini ada ketiga, maka kita bacanya zhi. Z-nya adalah partikel. Nah, kita ngomong zhi aja udah penggaris artinya. Ya, kalau bahasa buku emang enak, kita tinggal baca. Nah, ini apa? Betul itu bedanya apa langsung? Oh, betul itu ya. Apa bedanya pengucapannya langsung? Kadang saya dengar di film Taiwan bilangnya ada. Oh, ya, Taiwan ada bacanya she, bukan shui, tapi se. Ya, lalu saya tidak menerangkan dulu ya yang Taiwan apa, ya. Lalu terangkan yang kita belajar ini sekarang sih yang Taihan dulu, ya. Kalau mau nanya yang Taiwan juga boleh. Taiwan bacanya bukan shui, tapi se, ya. Nanti itu juga, biarpun kita nanti juga bisa bacanya she, ini ada tulisannya she, betul. Ya, ada yang nulis she. Nanti kita juga baca she, kalau apa biasanya itu adalah sajak ya. Sajak-sajak adalah zaman dulu kan nulisnya. Nanti bisa dirubah loh sajak itu ya. Gunakan kata apa ya udah kita apa, bacanya apa, kita bacanya apa gitu. Makanya kita nanti jumpai kata-kata shui itu kalau di dalam sajak kita bacanya adalah she. Ya, she juga. Bagus sekali pertanyaannya, udah. Itu nanti aja supaya enggak, ini untuk bagi mereka yang ngerti ya, lo sudah terangkan. Untuk yang nggak ngerti jangan diikutin. Kamu ikutin pelajaran ini aja yang paling penting. Nah, kalau saya ajarkan ini, 池子, 一把池子, ya, 一把池子 itu satu buah. 一把 tadi KBB-nya, 池子 ini pakai pa, ya. Ada yang sesiung pa. Maka kalau saya nulis nomor 3 kemarin udah belajar kan, ke sama pen, nanti saya ngomong aja ke pa, KBB barang yang digenggam biasanya, ya. Biasanya barang genggam apa? Alat rumah tangga. Lalu tulis alat RT ya, rumah tangga ini artinya. Itu banyak genggam. Seperti apa nanti? Sendok, garpu, ya, payung, ya, sapu, sikat gigi, itu semua kita genggam. Nanti kalau kamu ketemu kata-kata payung, ishan, itu ipa ishan, ya, bahasa Mandarinnya payung ishan, ya, ya, shua, sikat gigi, ya, itu semua nanti pakai pa, ya, ipa, shi, 好，下一个 大尺ada penggaris besar. Jadi penggarisnya itu gede, maka kita mau 大尺. Kita sudah belajar kan malah kita masukkan di sini apa yang kita belajar kita masukkan kalau bisa. Ya. Nah, ta lawan katanya adalah xiao. Nanti kita harus belajar ya lawan kata ya. Ada xiang fan shi. Xiao shi penggaris kecil. Penggaris kan bentuknya panjang, berarti pasti ada penggaris panjang dan penggaris pendek selain besar dan kecil. Ya, nah kalau saya cari chang shi, makanya kamu harus nulis chang. Chang kemarin kamu udah nulis kan, chang panjang. Ini chang penulisannya juga lain daripada yang lain kan, masih ingat ya? Kita nulisnya ada pie, heng, suti, runa. Kalau yang udah nulis banyak udah tahu, nggak usah nerang lagi sebenarnya. Ya, tulisan nanti lo agak jarang ya nerangkan karena lo sudah anggap kamu harus belajar mandiri menulis terus. Apalagi kemarin lo yang terangkan tulisan-tulisan yang harus diperhatikan. Tulisan chang, tulisan tao, heng ze ko-nya dulu, tulisan xiao, shu ko-nya dulu. Itu harus diperhatikan. Ya. Chang shi adalah penggaris panjang. Kalau ada penggaris panjang juga ada penggaris pendek. Makanya kamu harus tulisan tuan di sini. Ya, habis nulis tulisan je, nah kamu harus tulis tulisan tuan, ya, oh shui, pa, zhi, ya, shui siapa, pa adalah KBB, zhi adalah KBB untuk alat tulis ya, zhi. Kita belum belajar alat tulisnya ya, sudah tuliskan di sini, ya,
Changshi, Tuanshi. Kan itu kamu tulis tuan. Tuannya ini kamu lihat dia di pliko untuk goresannya, banyak goresannya sekali. Ya, Tuanshi ada penggaris pendek. Nah, selain itu kita lo cacarnya apa lagi? Ya, ini alat dapur, ya, alat rumah tangga. Adalah taozi. Tao juga artinya pisau udahannya. Tapi kita nggak bisa kalau hanya mengucapkan tao kebanyakannya. Makanya kita tambahi taozi. Ya, tao adalah pisau. Sudah pernah nulis kan kemarin tao? Pisau. Nah, KBP-nya pakai pa. Nah, shan pa, taozi. Nah, kalau belajar jangan kamu selalu menggunakan i terus, kamu gunakan angka macam-macam. Ya, nah di sini langsung menggunakan angka 3. Shan pa, taozi. Pa ada ketiga kan, maka kita harus baca yang penuh. Karena shan pa kan udah berhenti, maka kita harus penuh bacanya. Shan pa, baru taozi. Maka kita kalau menerjemahkan juga 3 dulu kan, 3 buah dulu, baru pisaunya. Itu. Makanya kalau nanti untuk memperjemahkan bahasa Mandarin harus kamu tahu jedanya itu di mana. Kalau jedanya di mana, berarti untuk memperjemahkan ya sampai di sana dulu. Seperti ini, sanpa taozi. Nanti kamu menggunakan sanpa ada 3 buah dulu, baru taozi pisau. Itu caranya. Oke? Nah, taozi kita tambahi lagi pian di belakangnya. Ya. Tao pian. Tao pian. Tao pian. Tao kan ada pertama, maka kita suaranya tegas. Ya. Tao pian. Pian ada keempat. Tao pian artinya cutter. Ini kan juga untuk kita kan orang untuk apa? Meruncingkan cianbi. Cianbi adalah pensil. Shiba tao pian. Shiba tao pian. Cutter. Cari nanti tao pian cutter. Kita tinggal nambahi kata-kata pian, kamu belum nulis pian. Ya. Langsung nggak pecah dulu ya, pian artinya apa ya. Yang gampang aja langsung pecah. Ya. Atau yang penting langsung pecah. Ya, pian nanti pasti kita bisa banyak jumpai karena macamnya banyak pian. Ya, bisa artinya film, bisa artinya nanti ini juga bisa artinya KBP. Ya, hao, 下一个剪刀，剪刀，剪刀，剪刀 ada gunting. Ya, kalau 剪刀 ini kata benda gunting. Kalau 剪nya sendiri ini bacanya 剪 ada ketiga kan menggunting. Ini kata kerja. Kalau 剪 menggunting kata kerja, maka kita bacanya harus menggunting apa kan? 剪 baru menggunting barang apa kan gitu. Makanya ini 剪nya pasti kita bacanya ada yang penuh. Jadi 剪头发 potong rambut misalnya 剪头发gitu. Maka 剪nya harus baca penuh. Tapi kalau di sini udah satu katakan gunting kita ya nggak boleh bacanya 剪刀 nggak boleh gitu. Tapi kita bacanya separuh kan. Kalau sudah ngomong kan bacanya separuh tadi 剪刀 剪刀 剪nya masih tetap harus agak turun suaranya 剪刀 ya 5把剪刀 5把剪刀 ya 5 buah gunting 剪刀 sama taunya ini ya. Nah, tau ini kan benda tajam kan pisau. Ini juga tajam. Cutter juga tajam ya. Nah, 剪 menggunting ya. Selanjutnya apa lagi? Kita baca rautan pensil. Biasanya kita kalau pakai pensil karena kita nulis bahasa Mandarin kan pakai pensil. Maka butuh tao pian, butuh cutter atau butuh juan pi tao ya. Juan pi tao ada rautan pensil. Ini juan, maka kalau sehubungan dengan ini. Sama nadanya adalah juan juga. Ini adalah jian. Tulisannya adalah pakai D kan. Silebay kan. Juan. Ini kita bacanya ji kan ini. Selesai kan? Nah, juan. Nah, kalau ini juan, nah kalau ini pakai yang i biasa. Kalau ini pakai i nanti 2. Makanya kita bacanya harus panjang i-nya. Nah, kemarin kan i kan gitu kan. I, u, i. Nah, ini juga sama. Tadi kita bacanya adalah juan. Kebetulan ada yang sama, ada ketiga. Jadi kamu nggak kesulitan. Sekarang ketemu bacanya, satunya jian, satunya juan, juan, tambah lagi juan pi tao. Karena juan pi tao ini adalah satu suku kata, maka kita baca juannya ini
sedikit turun. Dia bukan 2 loh, ya, ada 3 tulisannya. Makanya kita tidak rubah menjadi nada kedua ini semuanya. Juanpi ini juannya enggak kita berubah menjadi kedua, tapi masih kita baca agak turun sedikit. Jadi juanpi tao. Karena masih ada taunya, pi-nya juga nggak bisa dibaca penuh. Juanpi tao. Oke. Juanpi tao adalah rautan. Juanpi tao KBB-nya apa? Pakai ke. Ike juanpi tao. Ike juanpi tao. Ya, ike juanpi tao. Apa ini? Belum dijawab guys-nya kalau saya ngerti. Ya. Nah, kalau tulisan juan itu artinya apa? Terangkan juga di sini supaya kamu nggak bingung. Juan itu adalah menggulung menjadi berombak. Arti juan itu digulung sampai jadi berombak. Biasanya apa? Rambut biasanya. Ya kan udah gulung sampai jadi berombak. Namanya juan itu. Nanti apa? Kertas tak gulung sampai menjadi suatu gulungan. Itu juga namanya juan. Ya. Ini hanya kamu mengertikan aja. Yang ini menggulung jadi berombak ini. Ini adalah kata kerja. Ya. Karena ada kata tame kan di sini. Bahasa Mandarin sering ya, bisa menjadi kata benda, bisa jadi kata kerja, bisa menjadi kata sifat kata-kata itu. Kalau bahasa Indonesia tinggal kita nambahi awalan kan me, di, ter, ya kan gitu. Oke. Pi adalah alat tulis, ya bacanya itu penuh. Pi alat tulis. Nah, kamu lihat ya cara menulisnya nanti ya, ini loh pi ini harus saya ajarkan cara menulisnya nanti, nggak boleh kamu sembarangan. Ya, pi ada yang是什么？一支笔 pakai 支 ya, maka semuanya di sini tulis ini 支。KBB lah tulis 支 nah ini 支。Kalau tadi je pakai e. Kalau yang pakai i yang aslinya emangnya. Diseng, maka suara kita datar dan lantang. Ya. I bi-nya penuh warna di belakang. Bi adalah tulis. Tapi kalau dia ditambahi kang pi adalah pena tinta. Ya, pena yang menggunakan tinta air tuh namanya kang pi. Lah kang sendiri artinya besi baja. Besi baja artinya kang. Ini termasuk logam ya. Termasuk logam. Logam apa? Logam besi baja. Kalau besi nanti ada sebutan sendiri ya, ke besi. Ini baja namanya adalah kang. Oh ya, kamu jatuh nulis kang ya. Nah, ini gabung semua. Kang pi adalah oh sama aja ya. Peruncing ini sama boleh gunakan kata-kata itu. Hao, ke mau pi adalah kuas tulis. Ya. Kuas tulis juga boleh, kuas gambar juga boleh ya mau pi ini. Mau adalah bulu. Kemarin udah tulis kan tulisan mau kan. Atasnya tambah ini kita bacanya pi, maka nanti lo semua ngajarin kamu cara nulisnya ini nanti atas supaya nggak salah. Ya. Nah, di sini chen pi adalah pensil. Ya. Chen sendiri adalah logam timah hitam. Kalau kang tadi logam besi baja. Maka depannya ini sama tulisannya. Ya. Depannya ada ini nanti pasti golongan logam. Ke shui kamu udah belajar kan? Mau juga udah belajar kan? Maka lo tuliskan di sini. Ya, shui pi adalah pena tinta juga. Ya, pena tinta bisa menggunakan shui pi. Kenapa? Tintanya ini kan seperti air. Kalau di sini kang pi, kenapa kamu tahu menggunakan kang dari baja? Yang buat nulisnya itu depannya itu kan dari besi baja, makanya harganya mahal. Ya, kang pi. Sekarang lebih jarang orang menggunakan kang pi ya. Kita semua menggunakan apa? Menggunakan yuan ju pi, pulpen ini. Yuan ju pi, pulpen. Yuan artinya bulat.
Cu artinya mutiara. Ini loh salah ya ketambahan n, mutiara ya. Mutiara, bukan muntiara ini ya. Mungkin di PDF mutiara ya, mutiara. Mutiara tahu kan? Yang bulat-bulat tuh. Yuan Ju Bi adalah pulpen. Ya, yang kita pakai sekarang ini pulpen kebanyakannya. Nah ini. Ini pulpen. Ujungnya udah tinggal langsung kita tulis. Habis buang ini. Kalau tadi Kang Pi bisa diisi tinta lagi atau Sui Pi. Nah, selanjutnya ada spidol. Spidol adalah Ji Hao Pi. Ji Hao Pi. Ya, di sini hao-nya ada menggunakan nada ringan. Sebenarnya hao nada keempatnya. Ji Hao Pi ada spidol. Ya. Spidol yang ini ya, bukan spidol papan tulis ya, lain ya. Spidol yang buat ini, makanya buat tanda. Makanya tihau itu ada yang menandai. Ini ada kata kerja. Tihau itu ada menandai. Kasih kode itu namanya tihau. Ya. Lalu nggak percaya kata-kata ti sama hao lalu nggak pecah, langsung aja hanya tihau aja lalu yang memberitahu adalah menandai. Maka spidol yang nggak percaya hilang itu loh biasanya. Itu namanya tihau pi. Tihau pi, ti-nya ada keempat ya. Tihau pi. Selanjutnya ada cai she pi. Cai she pi. Cai she pi. Nah, cai-nya ini juga kita bacanya separuh ya. Cai she pi. Cai she adalah berwarna-warni. Pi adalah pensil. Nah, pi adalah alat tulis. Makanya alat tulis berwarna-warni ya pensil gambar. Makanya cai she pi. Ini suruh nulis semua juga. Ya, nanti ini adalah PR kamu menulis. Ini banyak ya kata-kata baru, kosakata baru. Ya. Kang, Qian, Yuan, Zhu, Bi, Tihao, Cai She. Ya. OK， 还有时间吗？哇，剩下7分钟。好。Ya, ini sudah saya ajarin bentar juga. Ini. Ya, yang di atas Meiwenti ya. Saya ke Pu. Pu ada yang tidak, Tiseseng. Kemarin juga ada belajar Pu. Ya. Pu biasanya diikuti oleh kata lain. Ya. Diikuti oleh kata lain, pu apa? Nah, itu. Tidak apa maksudnya itu. Diikuti oleh kata lain biasanya kata sifat atau kata kerja. Ya. Kadang kata kerja, kebanyakan bahasa sifat. Terutama apa di sini nih? Pu shi. Nah, ini sudah ngomongkan kalau dia diikuti nada keempat, pu ini berubah menjadi nada kedua. Hanya ini aja, satu aja ya. Enggak seperti i tadi ya. Enggak seperti i tadi. Enggak. Kalau pu ini hanya diikuti nada keempat, dia berubah menjadi nada kedua. Kalau diikuti nada-nada yang lain, 1, 2, 3, ringan, dia tetap nadanya keempat. Diseseng. Aslinya kan pu, pu, pu. Tapi kalau dia diikuti nada keempat, yang nggak bisa kita baca pu shi, nggak bisa di pu shi, pu shi, ya pu shi. Pu shi artinya bukan. Kalau shi tadi artinya ya atau adalah kan. Nah, selain itu kita ada kata lain yang artinya tidak adalah me. Me, 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 me adalah nada kedua. Ya, me artinya tidak. Umumnya diikuti oleh kata kerja. Nah, di sini meyo, you kan mempunyai, ya, mempunyai kan berarti kata kerja. Nah, maka di sini nggak bisa menggunakan kata tapuyo, nggak bisa, tapi meyo, 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 ya, meyo berarti tidak ada, karena me tidak artinya. Nah, tapi kalau di sini bushi bukan berarti tidak ya atau tidak adalah, tapi bukan. Maka dihafalkan kata-kata bushi artinya bukan. Kalau meyu artinya tidak ada. Ya. Kalau masih ada pertanyaan, 有问题吗？如果没有问题，老师要叫你们写这个笔 ya. Bi atasnya itu tulisnya begini. Bi alat tulisnya. Ini ada pie dulu.
Habis pie ini namanya heng. Baru sini tian. Ya, di pie, heng, tian. 2 kali ini. Pie heng tian. Baru bawahnya tulisan mau kan. Ya, puyung tidak pakai ya, namanya puyung tidak pakai. Loh, sebentar lagi ngajarin kamu yung, boleh ya. Bentar lagi loh ngajarin kamu kata-kata yung ya. Bagus pertanyaan kamu, itu umum memang dipakai, makanya nanti lo ajarkan. Puyung ya. Marcelena yang nanya ya. Halo, hayu benti mah. Ini nanti tulis semua ya kata-kata ini ya, sampai oh ya bawahnya ini yen zu bi ji hao sampai cai se bi ya udah habis sampai cai se ya. Sama bu mei yu pas ya. Itu jawaban de. Nah, 对了，jawaban的。写有美，铅笔眼珠笔记号。Mẻ phải đấy ya. Mẻ. Hai mẻ you写这个 mẻ. Yang mẻ yang belum ya. Oh, mẻ you. Yo. Ada juga. Berarti sampai di sini bacanya. Ya, halo. Hayu benti mah. Ya. Kita habis ini harus belajar banyak banget ya mengenai kata-kata benda ya. Ini kata-kata benda yang sekitar kita. Masih sedikit banget. Ya. Ini bi juga sebenarnya masih banyak banget ya. Seperti nanti kamu mau stabilo, ya kan? Mau ini penghapus, typo, langsung nggak ajarkan dulu. Kamu belajarin dulu yang tulisannya udah kamu pelajaran primau bi, sui bi, langsungnya tambahan lagi adalah kang bi. Karena kang bi sama sui bi ini sama, maka langsung terpaksa tulis kang bi supaya kamu tahu kang bi sama sui bi itu sama. Ya, pena pakai tinta. Ya, atau kuas tulis. Kuas gambar juga boleh. Maupi yang kuas gambar ya. Maupi yang kuas gambar, bukan kuas tulis. Suipi di sini kuas tulis, sana ini suipi kuas tulis. Kuas tulis ya maupi, ini salah ya. Pena tinta. Suipi ini pena tinta, bukan kuas tulis ya. Kuas tulis adalah maupi. Ini salah ini. Nah, suipi adalah pena tinta. Sama kangpi sama. Ya. Maupi baru kuas tulis atau kuas gambar di sini. Kuas buat menggambar juga kita ngomong maupi boleh ya. Kuas buat gambar. Tapi kebanyakan umumnya maupi ada kuas buat nulis yang buat kaligrafi itu loh. Ya ini. Ya. Halo, hayo benti mah, Tungsiaman hayo benti mah. Kita nanti baru banyak ya belajar kata-kata benda ya. Nanti kata benda yang sekitar kita yang nanti banyak gunakan. 下个星期我们再学什么呢? Belajar apa minggu depan? Kita belajar banyak ini ya, membaca kata-kata. Supaya nggak kaku seperti ini. 我的照片，你的剪刀. Ya, nanti lo kirim ini, coba kamu baca-baca sendiri di rumah supaya lancar. Ini nanti belajar kata tanya mah. Minggu depan. 下个星期. Ini loh sebanyak ajarkan adalah di grammar dulu ya. Nanti baru kita belajar kata bendanya. Kita tambah kata bendanya. Karena kata benda itu banyak di menulis. Supaya kamu mengenal kata-kata itu. Ya, 我们的韩语课到此结束了。呀，好，同学们，
大家晚上好呀。好，老师，谢谢老师。好，不写。谢谢老师，好，不写，不写，同学们再不写。见，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。